Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Pondok Pesantren Nyai Zainab Siddiq Jember dalam program Kisah Alumni. Telah hadir di samping kita, beliau adalah Bu Fatmawati. Beliau merupakan alumni Pondok Pesantren Nyai Zainab Siddiq Jember pada tahun 1999. Beliau lahir di Banyuwangi 5 September 1973. Beliau untuk periwayat pendidikannya, beliau merupakan S1 di jurusan Ilmu Tanah dan Pertanian di Universitas Jember. Beliau untuk sekarang ini masih menempuh pendidikan di S2 di Universitas PGRI Argopuro Jember. Untuk karirnya, beliau merupakan pendiri sekaligus ketua Yayasan Pendidikan dan Sosial Cerdas, di mana yayasan ini bergerak di bidang pendidikan yang membawahi Sekolah PAUD Inklusi Cerdas dan TK Inklusi Cerdas. Prestasi yang pernah beliau dapat sampai hingga saat ini, yang pertama juara 1 Lomba Karya Tulis untuk mengelola PAUD TK Kabupaten Banyuwangi tahun 2015. Yang kedua, beliau juga pernah mendapatkan penghargaan dari Ki Candy Foundation pada tahun 2016. Beliau juga pernah menjadi pemenang Education Award kategori berdedikasi di tahun 2017 dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi. Beliau juga pernah menjadi pemenang Perempuan Inspiratif Nova Pendidikan Teen Award tingkat nasional tahun 2017. Beliau juga pernah mendapatkan penghargaan sebagai perempuan sebagai tokoh peduli PAUD tahun 2018, dan yang terakhir mendapatkan penghargaan Education Award tahun 2016 dari Dispendik Kabupaten Banyuwangi sebagai juara nasional insan peduli PAUD. Untuk saat ini yayasan juga bekerja sama dengan Yayasan Global Village Foundation Bali. Baiklah, yang pertama mungkin kita akan berbincang-bincang dengan Bu Fatma mengenai profil keluarganya. Bu Fatma ini sudah menikah dan sudah dikaruniai 2 putra. Untuk yang pertama, saya dengar-dengar sedang menempuh pendidikan di Rusia. Yang kedua, alhamdulillah masih tingkat SMA kelas 2 di Darussalam. Untuk seputar karirnya ini, Bu, kan saya lihat-lihat di CV-nya Bu Fatma sendiri bahwa Bu Fatma itu termasuk pendiri pertama Yayasan Pendidikan dan Sosial Cerdas di Kabupaten Banyuwangi, yang sudah masuk dalam kancah nasional, yang sudah dipublish oleh media-media banyak seperti Kiken di majalah-majalah internasional umumnya. Itu bisa dijelaskan atau bisa diceritakan bagaimana latar belakang atau awal mula sampai terbentuknya Yayasan PAUD Sosial Cerdas ini? Maksudnya media nasional, media lokal nasional. Kalau internasional itu yang berbahasa Inggris pernah satu kali. Jadi ya, kalau menurut saya sih semua memang berkat bimbingan pengasuh di Zainab Siddiq, Nyai Zainab Siddiq ini, itu benar-benar mendominasi ya dalam hidup saya, itu betul-betul mendominasi. Kenapa mendominasi? Karena saya menikah itu juga campur tangan dari Bu Nyai. Jadi suami saya itu yang memutuskan saya menikah dengan ini itu memang punya Elo waktu itu ya. Kebetulan beberapa yang meminta ke orang tua, tapi Bu Elo kamu ini sama ini. Saya akhirnya menurut beliau yaitu yang maksudnya suami yang juga membimbing saya, beliau punya Elo yang membimbing saya untuk bisa seperti ini. Apa sih yang beliau sampaikan? Jadi yang saya paling ingat itu pernah suatu hari saya kan bagian dalam ya, yang membantu masak-masak gitu untuk teman-teman pondok maupun dalam. Jadi Bu Elo itu memang orang yang sosok yang sangat sederhana. Jadi dahar pun itu apa yang dimakan anak kos itu beliau dahar yang kami masak itu, sekalipun masakan saya mungkin bisanya oseng-oseng, tempe goreng, tahu goreng sama telur dadar. Kata beliau itu, beno aku neng kene sederhana, makan seadanya, yang penting aku bisa nabung gawe haji setiap tahun. Beliau selalu menyampaikan itu. Terus yang
saya ingat sekali yang benar-benar mendasari apa yang kami lakukan itu, suatu hari waktu saya masak itu, saya ingat masak oseng-oseng, beliau masuk ke dapur, saya pas sendiri kebetulan waktu itu, beliau membantu saya, membantu masak. Terus pada saat itu beliau mengendikan, tak kandani yo, kowe nglakoni apa, apapun yang kamu lakukan, kuncinya cuma satu, ikhlas. Ya, ikhlas gitu. Terus setelah itu diem, beliau saya tuh cuma diem kan, ngeliatin mau apa sutil ya, setelah itu diambil beliau, terus saya diem dengan gitu. Terus beliau berdalam lagi. Sampai saat ini tuh benar-benar situasi itu tidak terlupakan, itu mancep. Jadi saya melakukan apapun itu ya pokok melakukan. Beliau nggak menjelaskan apakah ikhlas itu sulit dicapai atau tidak, yang penting bilangnya ikhlas, berarti ya harus melakukan terus itu. Hanya saya kan melihat apa ya, kalau di matematika itu ada probabilitas gitu ya. Probabilitas itu semakin banyak yang kita lakukan, semakin kemungkinan semakin diterima oleh Allah semakin besar kan. Nah, kalau kita melakukan 10 perbuatan, entah ikhlas atau tidak kita nggak tahu juga kan, yang penting melakukanlah. Nah, siapa tahu dari 10 ini entah salah 10, entah salah satu, pasti ada yang yakin gitulah. Jadi pada akhirnya ikhlas nggak ikhlas kan nanti pasti ada manfaatnya yang kita lakukan. Ada sesuatu yang katakanlah kita nyapu, sekalipun gerutu nyapunya, yang penting kan ada bersihnya. Nanti lama-lama juga kan akan terbiasa. Jadi yang saya lakukan itu misalnya punya PAUD inklusi gratis, memang karena saya melihat di sekitar itu juga banyak yang anak sekolah, anak berkebutuhan khusus juga mengalami penolakan. Ya kami senang aja, maksudnya senang, nggak ada niatan nanti akan saya membuat lembaga ini supaya diekspos, supaya ini, tidak ada, sama sekali tidak ada. Hanya sederhana aja, pokoknya melakukan gitu kan, ini butuh bantuan, ini butuh, aku ingin melakukan ini seperti yang dilakukan oleh Violet dulu. Dasar dari ikhlas gitu. Iya, saya juga nggak tahu kan kita, maksudnya nilai Allah menilai bagaimana kan kita benar-benar nggak tahu. Cuman yang saya rasakan, saya nggak pernah berpikir saya akan mencapai ini, mencapai itu. Yang penting lakukan, dan itu tadi, yang penting ikhlas. Maksudnya ikhlas kan nggak mengharap apapun, pokoknya seneng gitu kan, seneng. Terus kebetulan saya juga senang mendokumentasi. Jadi saya juga nggak tahu, tiba-tiba media itu datang sendiri meliput saya, hanya yang diliput, saya juga bingung. Apakah saya mengerjakan hanya seperti ini, menurut ibu seperti ini, tapi menurut kami tidak sederhana gitu ya. Itu penilaian orang saja. Jadi pada intinya kalau misalnya dikatakan saya mencapai yang seperti itu, katakanlah kemarin dapat penghargaan dari Kementerian Pendidikan, itu semua hanya karena perempuan inspiratif Nova. Itu ya hanya itu. Jadi bukan saya mengajukan, enggak pernah mengusulkan untuk ikut lomba ini lomba itu, saya kebetulan enggak. Mereka hanya menilai sendiri dari yang saya lakukan, yang senang-senang itu tadi. Jadi happy, senang lakukan, ini orang membutuhkan, itu senang daripada kita nggak ada yang dilakukan. Biasa sekali. Yang terakhir itu sekarang sedang bekerjasama dengan Global Village Foundation, ya. Di mana itu persaluran kursi roda di Australia. Ya. Sampai benar-benar sampai luar negeri ya. Begini, itu Global Village Foundation Bali itu sebenarnya yayasan seluruh dunia. Nah, di Indonesia ada perwakilannya, namanya Global Village Foundation Bali. Nah, karena mungkin sudah orang-orang pada tahu kan, kita konsen di pendidikan anak-anak berkebutuhan khusus, inklusi ya, inklusi. Jadi inklusi itu tidak lawannya eksklusif. Perlu kami jelaskan di sini sekalian. Kalau eksklusif itu tersendiri. Jadi misalnya anak berkebutuhan khusus, sekolahnya sendiri khusus berkebutuhan khusus. Misal SLB, eksklusif. Anak normal khusus anak normal, eksklusif. Misalnya seperti kan putri, khusus putri, ini namanya eksklusif kan. Founder eksklusif karena khusus putri, kekhususan. Tetapi kalau di sekolah saya inklusif. Inklusif itu semua bisa masuk di sana. Anak normal, anak berkebutuhan khusus, anak cerebral palsy, anak Down syndrome, semua masuk. Jadi begitu mungkin pihak Global Village Foundation waktu itu menjalin kerjasama untuk penyaluran kursi roda,
orang-orang karena oh itu Bu Fatma biasanya konsen di anak kebutuhan khusus lah itu jadi relasi itu terjalin dengan sendirinya gitu, tidak saya terus mencari ini, jadi bukan saya orang hebat yang kesana kemari, enggak ya, biasa saja, cuman Allah memberikan jalur akhirnya karena kita melakukan seneng itu tadi ya, mungkin bisa dikatakan dikatakan ya saya menjalankannya katanya Belok tadi, pokoknya lakukan dengan ikhlas. Ikhlas itu pengertian saya adalah senang hati, nggak mengharap apapun, ya pokoknya dilakoni gitu. Itu selain niat ibadah ya, ingin diterima oleh Allah gitu aja. Diterima atau tidak kan urusan yang di atas. Terus akhirnya terjalin sampai saat ini sudah 4 tahap ya, sudah sekitar hampir 300 kursi roda tersalurkan ya untuk anak-anak yang cerebral palsy di Banyuwangi, Jember, Situbondo, Bondowoso, Malang, Surabaya, kemudian Probolinggo, Situbondo ada. Nah kemarin Tulungagung yang nggak bisa dapat kemarin. Semoga ada lagi tahap kelima masih bisa lanjut. Terpusatnya memang di Banyuwangi. Gitu. Itu mungkin cerita dari latar belakang mulai berdirinya Yayasan Pendidikan dan Sosial Cerdas Ibu sampai saat ini yang sudah mendapatkan beberapa penghargaan sampai Ibu Fatma sampai bisa berkiprah di nasional, menerbitkan buku-buku dan berbagai macam. Nah, untuk pertanyaan yang kedua mungkin seputar apa saja yang masih teringat di benak Bu Fatma sendiri mengenai kisah kenangan selama di pondok, terus ijazah-ijazah yang dari almarhumah Kiai Haji Elok Faikoh yang sampai saat ini masih diterapkan sehingga Bu Fatma bisa menjadi seperti ini, itu bisa dibagikan kepada kami semuanya. Ya Mbak Aluni juga adik-adik yang sekarang sedang di pesantren, yakinlah bahwa pilihan untuk menjadi seorang santri itu sangat tepat. Mungkin bagi yang sedang nyantri belum terasa ya, sekarang sedang berproses. Tetapi bagi kami yang sudah jadi alumni benar-benar itu mendasari hidup kami dan menjadi suatu kebanggaan. Saya pernah melewati fase menjadi santri karena proses belajar bersosial yang sesungguhnya itu ada di pesantren. Kita senang, happy, bisa sehari semalam. Begitu ada masalah atau konflik dengan teman, sehari semalam juga akan ketemu. Ya kan? Jadi kita berusaha untuk mengembangkan aspek sosial, emosional dan semuanya itu ada di pesantren. Juga pengabdian, juga keikhlasan, juga menghadapi tantangan. Baju hilang, apa hilang, itu kalau tidak dilatih dari sekarang, ya kita tidak bisa terlatih bahwa benda itu benda yang bisa hilang, yang bisa rusak, yang bisa tiba-tiba entah di mana letaknya. Kalau kita terlalu mencintai dunia, kita akan tersiksa. Tapi kalau misalnya hendak kita ya misalnya barang hilang ya sudahlah, atau kita akan menjadi berhati-hati kan dengan barang kita akan menjadi orang yang tertib. Jadi kita belajar menghadapi situasi sulit saat di pesantren yang akan membiasakan kita menjadi orang yang siap menghadapi kehidupan yang akan datang. Jadi kesulitan apapun itu kita bisa lentur gitu menghadapinya, berkah dari gemblengan yang ada di pesantren. Jadi pengurus-pengurusnya ini. Iya, terus seingat saya di pesantren itu memang diajarkan kepengurusan ya, kepanitiaan, semua harus beres setelah acara dan sebagainya. Kemudian Bu Nyai Elok itu benar-benar orang disiplin. Disiplin, jadi saya kalau misalnya mau diajak tindakan itu ditimbali lewat iPhone itu, karena 10 menit lagi tak ajak ke temporan atau dimana gitu, punya ngisi apa gitu ya, kita harus sudah segera siap, tidak bisa leta-leta, enggak. Punya itu orang yang sangat tepat waktu. Sampai sekarang saya meniru itu. Nah, tepat waktu. Saya misalnya ada diundang dimanapun, misalnya jam 8, ya saya jam 8 kurang seperempat itu datang. Karena saya pernah kejadian dengan Bu Nyai itu diajak, beliau diundang ke suatu acara pengajian ibu-ibu gitu ya. Acaranya undangannya jam 8. Bu Nyai setengah 8 sudah di sana, dan di sana itu masih kosong sama sekali. Hanya ada kursi-kursi tertata gitu. Belum ada orangnya sama sekali. Terus jadi kita datangnya nunggu.
nunggu, jadi panitia semua bingung gitu. Beliau juga nggak ngeluh, nggak apa. Beliau melatih kami santri-santrinya, mencontohkan supaya tepat waktu. Ya, sampai sekarang pun saya berkali-kali kan, maksudnya undangan jam 9 ternyata jam 10 gitu kan, ya saya tetap aja seperti yang dilakukan Bu Elo itu, ya datang jam 9 sekalipun mereka telat, ya kan bukan acara saya. Tetapi acara saya, misalnya di lembaga saya, di yayasan saya, itu saya usahakan tepat waktu. Dengan hitungannya, maksudnya itu misalnya acara pertemuan wali murid misalnya jam 8 sampai jam 10, ya saya berusaha 8.10 itu apapun yang terjadi, sekalipun pesertanya cuma satu, saya mulai itu. Dan jam 10 juga saya hentikan. Sudah saya tata begitu, misalnya yang dibahas duluan, yang misalnya yang datang cuma sedikit, yang nggak begitu penting-penting, itu saya sampaikan dulu. Begitu semuanya ngumpul ini, atau ada peringatan ke wali murid. Ingat ya Bu, kalau di sini tepat waktu. Alhamdulillah sekarang saya bilang acara jam 9, ya mereka datang jam 9. Maksimal 10 menit terlambat tuh sudah kumpul semua gitu. Awal-awal ya satu orang gitu, tapi saya meniru punya itu. Jadi disiplin waktu, yang tadi itu keikhlasan itu tadi, seneng aja keadaannya apapun, misalnya yang datang cuma satu orang ya dibuat seneng aja, yang penting kan acara berlangsung ya, berjalan. Terus kebersihan ya, beliau itu kebersihan. Saya pikir-pikir kenapa sih beliau itu selalu kebersihan itu, ini kotor, ini anu, istilahnya itu kan ceriwis gitu ya. Aduh, nanti waktunya pas bersih kok nggak dilihat kok, waktu kotor kok tahu aja, kok bersih kok diem aja. Tapi ya akhirnya kami mengerti kebersihan itu kebutuhanku, nggak harus dipuji. Oh itu loh kebutuhanmu, kita kan butuh hidup bersih. Anak tuh minal iman, kebersihan sebagian daripada iman. Iya kan, itu kembalinya kan ke kita. Jadi beliau itu mengajarkan seperti itu. Jadi sampai sekarang saya sekalipun ke yang di lembaga saya itu ada yang anak usia dini, baik yang berkebutuhan khusus maupun yang normal, semua dilatih untuk membuang sampah pada tempatnya. Padahal tidak mudah sih Bu. Butuh waktu. Mudah loh, mudah tapi butuh waktu. Butuh kesabaran. Tidak mudah itu karena kita sering tidak sabar. Jadi saya bisa merubah pola asuh semua ya, mulai guru, wali murid yang baru maksudnya ya. Sekitar setahun sudah terlatih. Ya, membuang sampah pada tempatnya. Nanti ada yang masih lupa-lupa gitu, sudah ada yang mengingatkan. Itu anak usia dini 4 tahun, 5 tahun sudah mulai bisa. Ya, alhamdulillah. Untuk yang terakhir Ijazah. mungkin untuk yang ijazah belum di mungkin iya, saking banyaknya yang ini ya, banyaknya yang beliau ajarkan pada kami, yang mungkin setahun 2 tahun diceritakan satu persatu mungkin belum selesai gitu ya. Banyak sekali beliau itu orang yang sangat care pada santri-santrinya, bahkan ya menjalin kedekatan dengan santrinya itu sampai pakai kaos kaki, pakai jilbab, bros, itu santri-santrinya itu dipakai, mbak ini tak pripun Bu, brosku pakai mata gitu. Jadi sampai seperti itu, iya, sampai menjalin kedekatan dengan, selalu punya cara gitu. Mendidik santrinya itu beda-beda. Saya waktu itu dididik untuk membuat makalah-makalah. Nanti teman saya nggak, malah saya gaji. Ternyata sekarang ilmunya semua alumni itu kan banyak ya, yang sering dilatih-latihkan punya itu semuanya terpakai. Ijazah yang dari beliau itu kalau ke saya itu yang saya sampai pakai sampai sekarang itu Asmaul Husna ya. Sampai beliau dari Mekah itu saya karena anak dalam ya, itu diberi hadiah bordiran Asmaul Husna itu ya, beliau sendiri. bukan yang dari Mekah, oleh-oleh dari Mekah itu yang bordiran itu Asmaul Husna saya pakai terus, sama sholawat Nariyah yang 70 kali dibagi 2 itu saya juga minta ijazah ke beliau. Setelah dari Bunyai Zainab itu saya tasihkan ke Bunyai Elo, ya saya pakai sampai sekarang. Apa manfaatnya membaca itu saya tidak pernah menanyakan. Memang kalau diberi ijazah itu supaya apa itu saya tidak menanyakan. Yang penting disuruh membaca itu ya saya baca gitu aja.
Ya pasti kan saya percaya bahwa kalau yang diberikan oleh guru-guru kita, pengasuh-pengasuh itu pastilah nilai ibadah. Bermanfaat ya untuk kehidupan kita. Ini insya Allah dunia akhirat kita pasti kan gitu. Ya, terima kasih Ibu. Mungkin untuk yang terakhir yang bisa disampaikan, mungkin kiat-kiat apa saja untuk kami, untuk yang menonton channel YouTube ini, juga untuk adik-adik santriwati, kiat-kiat apa yang bisa kami lakukan untuk nantinya supaya ketika sudah lulus dari pondok ini sudah bisa terjun ke masyarakat dengan membawa ilmu kita, bisa menghadapi tantangan di luar sana dengan sebaik mungkin gitu. Ya kalau menurut saya, ya saya ibaratkan kita mau masuk ke hutan belantara, pastilah tidak bisa kita kan harus membawa diri saja pokok masuk hutan paling ya seperti itu kan. Kita tahu hutan itu pasti ada macam-macamnya, ada hewan buas, ada tanaman berduri dan sebagainya. Pasti kita harus punya persiapan karena kita tahu kita akan memasuki itu, mau tidak mau wajib tidak, atau kita menghindar pun tidak bisa, kita pasti akan memasuki itu. Jadi ya dari sekarang kita harus sudah melihat apa dunia yang akan kita masuki yang akan datang kan. Jadi misalnya mbak santri di sini harus bisa memimpin tahlil, harus bisa merawat jenazah seperti itu. Terus tentang fikih-fikih wanita itu harus siap, itu sebagai alat kan, alat untuk masyarakat. Ya misalnya disuruh menghafalkan apa sama pengasuh itu disabari. Karena itu di samping nanti bermanfaat untuk orang lain, yang terpenting adalah diri kita sendiri, itu penguat hati juga pada saat kita menghadapi masalah atau tantangan itu. Nah, terus di pondok itu juga kiatnya adalah pada saat di pondok biasakan ketika menghadapi kesulitan, mindset kita adalah itu tantangan, bukan masalah. Jadi kesulitan ya, kesulitan kan, pasti ada kesulitan, mau makan juga kadang sulit, mencari makanan yang enak atau ya. Jadi kalau begini, kalau dari katanya teman saya yang psikolog itu, kalau itu kita mindset kita berkata ini tantangan, jadi kesulitan itu tadi tantangan, kita akan bergerak, otak kita itu akan bekerja untuk mencari jalan keluar. Contoh kita mau masak, kompor kita mati, ini tantangan kan, kita akan mencari jalan keluarnya bagaimana. Kenapa mati? Karena gasnya habis, berarti kita akan beli gas. Jadi jalan keluar kan yang kita dapat, jalan keluar dari kesulitan. Tetapi kalau misalnya kesulitan itu kita anggap sebagai masalah, timbulnya adalah beban, gerutu, ingin lepas dari itu tapi tanpa usaha, cuma ngomel-ngomel, mengeluh, pasti akan kembalinya bebannya di diri kita sendiri dan masaknya tidak selesai. Mungkin yang terjadi adalah kita lari dari masalah, bisa jadi karena kita tidak terlatih untuk mencari jalan keluarnya. Kita hanya menggerutu, mengeluh, aku kok nggak mampu di sana, itu kok hafalan di sana itu makan sulit, saya pengennya seperti di rumah semuanya tersedia dan sebagainya. Kita akan lari dari masalah dan itu akan terbawa sampai kapanpun, karena kan Allah menaikkan status kita ya, status kedewasaan kita kan melalui tantangan-tantangan itu tadi. Mesti kesulitan yang membuat kita menjadi dewasa. Jadi seperti itu, yang penting kalau misal ada ujian atau masalah jangan dianggap sebagai masalah. Kalau ada kesulitan jangan dianggap menjadi masalah atau beban, tapi dianggap menjadi sebuah tantangan untuk mencarikan versi jalan yang lebih keluarnya. baik gitu kan. Carikan jalan keluarnya. Gitu. Itu saja yang bisa kami perbincangkan mengenai seputar kisah alumni dari narasumber kita, Bu Fatwa Fatmawati, yang sudah men-share pengalaman seputar profil keluarga, karir, profesi, hingga latar belakang berdirinya yayasan yang telah dibangun, yaitu Yayasan Pendidikan dan Sosial Cerdas, di mana yang membawahi bergerak di bidang pendidikan yaitu Sekolah PAUD Cerdas Inklusif dan juga TK juga. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebih mohon maaf jika dari awal sampai akhir ada kesalahan. Sekian dari kami, terima kasih Bu Fatma. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.